Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridi Kurniawan, NIM 19004048, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, kali ini saya akan menganalisis materi tentang administrasi layanan khusus untuk memenuhi tugas yang dimiliki oleh Bapak Anif Al-Qadri. Baiklah, langsung saja ke materinya. Administrasi layanan khusus ini adalah satu bentuk kegiatan memberikan kenyamanan kondisi untuk orang yang kita layani. Namanya juga layanan berarti paripurna. Khusus berarti disengaja dan kondisinya luar biasa sama dengan teman. Ada teman khusus dan teman biasa. Kalau teman khusus ini pendatannya berbeda, perlakuannya berbeda, maka semua sesuatu mau kita lakukan di media. Begitu juga dengan seharusnya dari sisi teori, dari sisi pemahaman kita, dan bahasa Indonesia. Layanan khusus berarti benar-benar sesuatu yang diberikan secara matang dan memberikan layanan kepada mereka yang menjadi standar untuk dilayani. Kalau mereka di sekolah berarti untuk siswa, kalau di kampus berarti untuk mahasiswa. Sekarang kita lihat dari sisi pengertian administrasi layanan khusus ini adalah memberikan layanan secara khusus atau suatu usaha yang terencana dan tidak secara langsung memang berkenaan dengan proses pendidikan dan proses pembelajaran sekolah. Tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada peserta didiknya agar mereka lebih nyaman, lebih puas, dan lebih optimal dalam proses belajar mengajar. Meskipun tidak semua secara langsung, tapi layanan khusus ini akan memberikan dampak. Kalau ada dampak positif, berarti ada dampak negatif. Jenis dari layanan khusus yang mestinya harus disediakan secara khusus oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada peserta didik atau manusia. Apakah benar-benar disediakan secara khusus dalam pengertian khusus yang sebenarnya seperti yang kita analogikan dengan teman khusus tadi? Andaikan bisa menilai, karena kita akan merasakan setiap layanan yang diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi. Pada saat kita menjadi mahasiswa ataupun siswa, pada saat SMA diantaranya adalah layanan perpustakaan, layanan laboratorium, UKS, kafe. Karena kafe juga bukan bagian dari layanan khusus yang disediakan oleh sekolah atau perguruan tinggi karena memberikan dampak tidak langsung proses pembelajaran di sekolah atau perguruan tinggi. Sarana ibadah, apakah setiap fakultas di perguruan tinggi menyediakan tempat ibadah, asrama atau layanan transportasi, dan layanan koperasi? Dan ternyata toilet juga masuk dalam kategori ini. Apakah layak? Apakah nyaman? Bahkan setiap manusia dan orang-orang sini selalu bilang toilet bahwa merupakan salah satu tempat yang bisa menjadikan mengeluarkan ide cemerlang. Tapi ide-ide itu akan muncul di toilet. Bahkan ide itu tidak akan muncul jika ke toilet bau, yang kecil, yang kotor, yang jorok. Kita bisa menjelaskan ini dan siapa yang disalahkan dalam kondisi ini. Tapi nanti kita lihat semua sekolah dan perguruan tinggi yang memberikan layanan itu. Ingat, layanan khusus adalah pelayanan yang diberikan secara khusus dalam rangka menopang proses pendidikan dan proses pembelajaran di kelas dan di sekolah. Kalau toilet misalnya kita mendesak saat proses belajar dan ingin membuang air kecil atau air besar. Ketika pergi ke toilet tapi baunya minta ampun, jorok, pasti kita ingin keluar kan? Kalau nggak mau keluar berarti menahan menyebabkan kita sakit perut dan untuk diri sendiri menjadi petaka bagi orang lain. Kalau ternyata lepas di kelas, maka suasana akan kacau. Otomatis ketika kita sakit perut, maka kita tidak fokus belajar. Makanya kalaupun tidak langsung disediakan, maka akan memberikan dampak luar biasa bagi proses belajar. Baiklah, selanjutnya mari kita lihat satu persatu layanan khusus ini. Pertama, perpustakaan. Perpustakaan dalam pikiran kita adalah tempat untuk menyediakan atau ruangan yang sejuk, nyaman, bersih, dan menyediakan sumber belajar yang isinya buku. Apalagi menurut perkembangan zaman sekarang, tidak hanya buku transportasi, tetapi buku e-book, e-learning, jurnal, maupun artikel. Apakah itu ada di sekolah? Pertanyaan yang mendasar adalah, di sekolah adakah perpustakaan atau tidak? Akan ada, tetapi ruangannya kecil sehingga tidak semua siswa bisa ditampung dalam perpustakaan tersebut.
Jadi, kita tidak bisa menyalahkan karena tingkat kalian mahasiswa sangat rendah karena tempat sumber belajar kita tidak memungkinkan untuk duduk bertahan lama. Jadi, jangan kita bandingkan dengan bule di luar sana karena mereka bisa bertahan lama membaca di perpustakaan. Karena di setiap orang begitu nyaman sehingga mereka bisa berada di tempat atau dunia masing-masing. Selanjutnya, buku-buku yang di sekolah tidak memadai yaitu yang masih menampilkan buku-buku lama. Karena sebagian sekolah tidak memperbarui buku. Seharusnya, buku-buku di perpustakaan diperbarui karena ilmu atau buku tersebut akan terus berkembang dan untuk hari ini di perpustakaan tidak hanya buku sesuai dengan perkembangan zaman yaitu ada e-book, jurnal, artikel. Ada layanan tips, laptop, dan komputer sehingga mereka bisa membimbing pembelajaran. Pembelajaran virtual sehingga sebelum masuk kelas, sebelumnya mereka memahami dan membaca materi perpustakaan terlebih dahulu. Ini yang menjadi PR bagi kita. Kalau ada buku yang tahu lama, kadang-kadang berdebu karena tidak dilayani oleh orang-orang khusus di bidangnya. Kalau tidak khusus ada dan tidak adanya petugasnya diambil dari mana? Sekolah tidak punya anggaran tinggi sehingga guru yang ditugaskan dalam hal ini. Guru sampai mana bisa dia mesti mengajar dan melakukan kegiatan lain. Atau siswa-siswa mana mungkin dia akan juga mau belajar dalam keadaan begitu. Ini dilematis. Barangnya ada tapi khususnya hilang. Layanan ini diberikan tetapi bentuk fisik saja. Fisik saja belum tentu terpenuhi apalagi batinnya. Sehingga kebutuhan mereka untuk dapat ke perpustakaan menjadi nomor sekian. Lagi-lagi, tidak bisa disalahkan karena anak zaman sekarang daya bacanya sangat rendah apalagi anak milenial. Mereka tidak membaca buku tetapi mereka bermain di laptop dan HP. Disediakan enggak dari sekolah, biaya dari mana? Sekarang kita masuk pada fungsi perpustakaan. Yang pertama itu fungsi pendidikan. Artinya, memberikan kesempatan kepada siswa, peserta didik, dan mahasiswa untuk menambah kekuasaan. Pengetahuan dan mempelajari materi yang dibutuhkan atau telah diberikan guru dan dosen sehingga bisa melengkapi tugasnya. Mencari tugasnya dan melengkapi seluruh tugas yang diberikan. Peserta didik yang rajin akan selalu mencari dan mendalami apa yang mereka mau sesuai dengan yang diajarkan guru di kelas, kemudian mereka berpindah ke perpustakaan untuk menyelesaikan kesemuanya. Kedua itu fungsi informasi. Tempat mencari informasi yang berkenan dengan rasa ingin tahu berarti ingin tahu seluruh dunia. Apapun mereka yang ingin tahu, berarti yang diperlukan sekarang adalah perangkat komputer lengkap diikuti dengan wifi yang kuat sehingga mereka bisa mencari apa yang mereka mau dalam konteks pendidikan. Yang kedua itu fungsi rekreasi. Ini yang menjadi amat luar biasa yang menjadi persoalan. Rekreasi bukan mereka jalan-jalan di perpustakaan, tetapi mereka bisa melambangkan pikiran mereka melalui komputer. Begitu juga mereka melihat perguruan tinggi yang bagus di luar negeri, e-learning, jurnal, artikel, dan bagaimana suatu kota dan negara. Yang keempat itu fungsi penelitian. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tadi. Sesudah fungsi rekreasi ada fungsi penelitian. Menggunakan perpustakaan sebagai jawaban terhadap apa yang ingin diketahui, terhadap pertanyaan-pertanyaan di dunia ada di pikiran mereka. Peserta didik lahir sebagai orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang hebat, hasrat ingin tahu tinggi yang ingin tanpa harus bertanya kepada guru. Atau justru sudah bertanya ke guru, kadang-kadang jawabannya tidak memuaskan. Karena tidak semua guru yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan kekinian. Sementara peserta didik ada di tengah-tengah wadah itu. Maka anak-anak yang dikembangkan bisa jadi bila akhirnya terhenti sampai di sana. Oke saja kalau mereka di rumah memiliki fasilitas yang memadai. Kalau yang tidak, mereka berharap di sekolah. Kalau di rumah jangankan ada wifi, buku saja kadang tidak ada. Dengan di sekolah kemampuan anak-anak dari ekonomi ke bawah, mereka lahir sebagai anak-anak yang cerdas.
Kemampuan yang hebat itu harusnya terkabulasi dengan baik sehingga mereka bisa memenuhi hasil hasrat yang tinggi atau hasrat ingin tahunya di sekolah, sehingga kemampuan mereka tetap berkembang sama halnya dengan kemampuan anak-anak yang ekonominya menengah ke atas. Lagi-lagi, kita bandingkan jangankan untuk sekolah, untuk perguruan tinggi saja belum terpenuhi sebagai syarat dan fungsi yang kita jelaskan tadi. Sekurang-kurangnya sekolah swasta yang notabene mempunyai anggaran sendiri, mempunyai perhatian ke arah sana, sudah memulai terkelola dengan baik. Fungsi itu sudah mulai berjalan satu persatu meski belum sesempurna apa yang terinspirasi di balik setiap fungsi perpustakaan tadi sebagai layanan khusus. Selanjutnya, sesudah perpustakaan ada layanan laboratorium. Laboratorium ini adalah sarana penunjang pembelajaran baik tertutup maupun terbuka yang dipergunakan oleh guru, oleh siswa untuk pelaksanaan praktikum, penyelidikan, penelitian, oleh guru, peladaban, pengembangan atau bahan-bahan pembekuan. Setiap sekolah dan perguruan tinggi harus mempunyai laboratorium sebagai layanan khusus. Sekolah atau perguruan tinggi harus mempunyai ini karena ini adalah prospek yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran, mendukung proses pembelajaran. Karena teori yang didapatkan di kelas uji cobanya di laboratorium. Karena jika peralatannya tidak ada, maka praktikum tidak bisa dilakukan. Sesudah laboratorium ada usaha kesehatan sekolah atau UKS. Usaha UKS bisa dikatakan usaha kesehatan sekolah atau usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan sekolah. Layanan kesehatan peserta didik di mana suatu layanan yang diberikan kepada semua peserta didik yang ada di sekolah, agar mereka sehat dalam proses pembelajarannya. Ketika terjadi suatu kondisi yang membuat mereka perlu layanan kesehatan, mereka punya tempat, tidak harus pulang atau tidak harus dibawa ke rumah sakit. Tapi ada layanan minimal kalau kondisi-kondisi masih dalam frekuensi yang masih bisa ditangani atau masih bisa diatasi, sehingga menjadikan peserta didik sebagai sasaran utama dalam konteks UKS dan sasaran personal sekolah lainnya sebagai sasaran tambahan, sehingga selalu ada solusi bagi yang sakit perut, pusing, pingsan, itu bisa diatasi oleh tenaga-tenaga kesehatan. Karena yang bisa mengatasi soal kesehatan itu tidak bisa siswa, tidak bisa guru, mereka perlu sesuatu penanganan secara khusus agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, sesudah KS ada kafe. Kafe, layanan makanan, minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik pada waktu istirahat. Pada saat mereka tidak sempat sarapan, di sela-sela mengikuti proses pembelajaran, sehingga tidak menjadi gangguan ketika mereka telat datang ke sekolah dan tidak mungkin sarapan di rumah dan guru memberikan kesempatan mereka untuk sarapan dulu. Tetapi, melalui strategi yang sudah didesain ini, jangan ini sampai menjadi peluang untuk siswa cabut. Sehingga kafe-kafe dijadikan tempat mereka untuk melarikan diri, untuk melepaskan diri satu mata pelajaran atau mata kuliah tertentu. Duduknya berlama-lama, artinya tidak ada kerjasama yang luar biasa antara pemilik kafe dengan sekolah. Harusnya ada keterkaitan antara sekolah dengan pemilik kafe. Dan belum lagi persoalan sebenarnya kafe tidak dianjurkan berdiri di tengah-tengah sekolah yang notabene kecil. Sehingga ketika mereka memasak, baunya sampai ke kelas. Bukan menopang atau membuat proses pembelajaran menjadi lebih baik, tetapi justru membuat mereka jadi tidak fokus dalam pembelajaran. Pikiran mereka terganggu dalam belajar, bahkan belum lagi risiko kebakaran dan lain-lain. Keuntungan buat sekolah ketika kafe ada di sana harusnya didesain
dikelola oleh sekolah siapa yang berhak di sana. Ambil dari masyarakat, tetapi ada aturan main yang ditetapkan oleh sekolah karena ini adalah layanan khusus yang diberikan oleh sekolah. Sehingga ketika anak butuh, anak memang menjadi sehat, makanan didesain terjamin. Ketika diizinkan, mereka keluar pada kondisi tertentu, ada surat yang ditandatangani. Ada kondisi, ada sinyal-sinyal khusus yang halnya bisa dipahami oleh pengelola kafe dengan guru atau sekolah. Jadi, akan ketahuan siapa yang cabut dan keluar di masa-masa proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu sarana ibadah. Cukup memperhatikan soalnya karena beberapa perguruan tinggi sudah mulai, atau artinya perguruan tinggi minimal satu fakultas mempunyai satu musola. Musola yang dikelola ada yang membersihkan, ada yang menjaga kesehatan, karena ini adalah tempat ibadah. Tempat ibadah yang berhubungan dengan Allah, jadi dengan demikian didesain dan dijaga supaya bersih. Selain tempat ibadah, juga sebagai tempat prospek untuk bertukar pikiran dan berdiskusi untuk proses pendidikan keagamaan, pengembangan diri, kerohanian, untuk proses pendidikan. Tidak semua fakultas memiliki musola, apalagi sekolah. Sekolah paling mempunyai satu musola, itu pun jika suatu kelas yang dijadikan musola. Tidak ada yang membersihkan atau pengelola tetap sarana. Beda bagi peserta didik merupakan sarana ibadah bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses pembelajaran, karena peserta didik akan lebih nyaman bila sarana ibadah di lingkungan sekolahnya atau di lingkungan perguruan tinggi tidak perlu jauh-jauh untuk pergi sholat. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.